Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi. Tadi menarik bahwasanya DPD KNPI Sumatera Utara sudah bersepakat untuk mendukung upaya DPP KNPI melakukan islah lewat kongres bersama. Nah, kita akan mempertanyakan kembali juga bagaimana dengan keberadaan OKP yang mendukung KNPI di dalam personalitinya di dalam struktur organisasi. Apakah itu mengganggu tidak dengan selama ini ada 3 kubu, di kubu 1 ada, kubu 2 ada, kubu 3 ada. Nah, bagaimana nanti pasca dilakukan islah ini dilakukan, apakah semuanya menyatu kembali atau bagaimana? Ini yang akan kita tanya kembali. Bang Samsul, Abang kan menyadari bahwa sejumlah OKP yang ada di tubuh KNPI Abang kan lembaganya ada, personal juga ada, tapi di kubu sebelah juga ada. Nah, bagaimana Abang nanti meyakinkan mereka bahwa ini kita sudah menyatu, artinya tetap kepada induk masing-masing, atau gimana caranya Bang kira meyakinkan supaya mereka agar tidak ada lagi nanti fiksi-fiksi kembali, Bang? Saya kira ini bukan satu masalah. Nah, KNPI ini sendiri adalah miliknya OKP. Ya. Jadi pemilik suara dari KNPI ini adalah OKP. Jadi seperti di daerah OKP itu juga banyak ke kita, ada juga ke kubu Nurul Gazah, ada juga ke kubu ini. Jadi masing-masing ada. Hal itu mungkin nantinya akan juga menyatu dengan sendirinya. Di saat kongres nanti, semua OKP akan diundang. Di saat kongres nanti, semua OKP akan diundang. Jadi di daerah-daerah juga akan mengikuti. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Ya, Bang Herudin, kira-kira meyakinkan kawan-kawan inilah kan, misalkan dari OKP ini ada di sebelah, ada sini, setelah ini sudah merasa berkeringat, berjuang, kok kita begini, ini gimana meyakinkan kawan-kawan itu? Ya, itulah yang barangkali akhirnya pemerintah banyak mendapatkan masukan akibat keluhan para OKP ya. Kemudian di tingkat OKP-nya sendiri sebagai pemegang saham KNPI, baik di kemahasiswaan maupun ormas kepemudaan, ya merasa kebingungan begitu. Bingung bukan berarti harus dia berafiliasi, bersandar dan bergabung di kelompok mana, enggak. Bingung terhadap pengakuan pemerintah. Ketika misalnya di 3 versi ini ada strukturnya sampai di tingkat kabupaten kota nih misalnya. Jadi masalahnya di lapangan itu lagi-lagi seperti yang saya sampaikan sering sama teman-teman, bahwa pemerintah sendiri bingung nih, mau yang mana nih, mau pakai A, B, C. Kalau misalnya dia ikut versi A, pemerintah lebih mengedepankan kelompok A, maka B-nya ini tentu akan merasa ini dan sebagainya. Jadi begitu sebaliknya, ini akan mengganggu stabilitas dan tentu pemudanya sendiri akan merasa tidak diperhatikan. Jadi KNPI ini kan sebenarnya sebagai tempat wadah untuk bagaimana pemuda itu bisa berdiaspora. Pemuda itu bisa mengasah, mengeksplorasi kemampuan pemuda, mencurahkan gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya. Toh juga untuk kepentingan daerah, kepentingan bangsa ya. Nah, karena itu lagi-lagi ya tentu harus kita sikapi secara senang hati, bergembira, gembira ria bahkan, supaya nanti tak ada lagi yang mengklaim bahwa KNPI versi A, B, C itu yang paling benar. Tidak, tapi harapan kita KNPI yang sudah ditetapkan pasca kongres itulah yang benar secara legitimasi hukum, bahkan legitimasi publik terhadap keberadaan KNPI, sehingga peserta sesungguhnya ya yang sebagai musyawarah itu, sebagai pengantar untuk membentuk KNPI itu, dia tinggal mengisi kepengurusan KNPI itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi KNPI pun nggak punya marwah lah gitu. Jadi ini belakangan ini hampir ya, kita harus jujur nih, hampir marwahnya rendah.
bukan persoalan oknum, personality atau bentuk pengurusan, tidak, karena status yang tigalisme ya begitu. Jadi kalau satu tentu ini luar biasa nih, punya pengaruh yang besar dan orang-orangnya yang terjaring di dalam juga akan jauh lebih baik tentunya. Baik, masalah anggaran misalnya, selama berpecah ini bagaimana sikap pemerintah terhadap pemberian anggaran? Karena KNPI itu kan bagian dari aset bangsa, pemerintah. Bagaimana Bung Samsul yang abang alami selama berpecah ini? Ada nggak perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan seperti yang lama-lama begitu? Sampai hari ini, untuk kebetulan saya juga menjabat sebagai PT Sekjen KNPI Sumut masih baru ya. Jadi memang belum ada mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun anggaran dari Sumut. Nah, tapi kalau untuk kawan-kawan ketua-ketua kita di daerah, mereka banyak. Ada juga? Ada. Diberikan. Jadi tergantung inilah kedekatan. Oh gitu ya? Iya. Jadi ada sebagian mungkin di kabupaten kota. Ya. Kalau ketuanya dekat dengan pemimpin. Ya. Katakanlah bupati atau wali kota ya. Ya. Itu bisa dapat. Bisa dapat. Ada yang dapat. Itu resmi atau pribadi atau gimana? Resmi. Oh, resmi. Ya ada juga kita kan seperti kita di Nias atau Gunung Sitoli. Iya. Nias ya. Nah itu tidak terpecah. Oh, mereka menyatu tetap? Ada menyatu? Jadi di sana cuma satu. Di kepulauannya situ? Iya. Oh, memang ada satu ya? Iya. Jadi karena memang tidak tahu apa ininya apa. Nah, mungkin pandangan mereka ke sekretaris kita, Bang Temaloli. Jadi mereka memang tidak ada yang lain. Di Nias tuh nyatu ya? Satu, PNP satu. Oh, berarti tergantung daerah, tergantung kedekatan ketuanya dengan pemerintah daerah ya? Iya. Kalau di kubu Bang Khairul gimana? Kalau masalah anggaran bantuan ini Bang? ya kalau terkait anggaran itu kita nggak pernah mengajukan anggaran itu kepada gitu ya? pemerintah daerah, baik juga yang di tingkat kabupaten, kota yang di bawah kepemimpinan kita itu memang nggak pernah mengajukan anggaran untuk bisa ditampung di APBD ya, termasuk di provinsi. Karena kita meyakini sampai hari ini belum ada, kemarin tuh ada tuh kan SK Menkumham lah, kemudian kan dibekukan oleh kementerian. Nah, kita mengkhawatirkan jika menggunakan dana hibah, dana negara ke depan takut dipersoalkan begitu kan, ada masalah. Jadi ya sifatnya sukarela dan barangkali bisa disebut dengan non budgeter ya. Jadi kalau jalan kegiatan kita tetap sumber dana dari teman-teman saja sifatnya. Nah, ada nggak dampak ekses ketika pecah ini terhadap perhatian pemerintah dalam khususnya dalam pemberian anggaran, Bang? Gimana Bang kira-kira? Seperti saya bilang tadi, kalau kita di Sumut memang tidak ada mengajukan anggaran. Iya. Ya, juga tidak ada meminta anggaran. Tapi kalau untuk kawan-kawan di daerah ada karena mereka memang merasa satu tidak terpecah. Seperti di Nias lah ya? Seperti di Nias, di Palas. Tapi maksudnya begini, dengan terpecah selama ini, pemerintah jadi enggan memberikan bantuan atau gimana? Sebaiknya memang kalau terpecah seperti ini, seperti Sumut, itu kan ada 3 kubu. Sebaiknya memang pemerintah tidak boleh memberikan anggaran ke kubu manapun. Oh begitu ya? Sebelum nanti tercapai progres ini kan? Setelah satu baru. Nah, bagaimana Bang Khairudin? Anda kan merasa nggak ada dampak ketika terpecah ini terkait perhatian pemerintah yang ya bilang tadi kan marwah sudah katakanlah sudah rendah kan akibat status tadi kan? Abang rasakan nggak itu ketika pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap kubu-kubuan ini, Bang? Kalau tentang soalan pemerintah perhatian, saya kira mengganggu konsentrasi juga merekanya. Oh gitu Bang ya? Ya itu tadi faktor itu banyak lah ya. Faktornya penyebabnya banyak karena persoalan emosional, persoalan ideologis dan sebagainya.
Tapi kalau sudah terikat dalam satu konstitusi, misalnya dia terdaftar hanya satu, KNPI-nya tentu nggak ada beban gitu. Jadi tak ada muara politis dia. Tapi kalau 3, ini kan menjadi dilema nih. Kalau sayanya sih jadi wali kota nih misal, tentu saya akan lihat nih mana yang KNPI versi yang bagus, yang apa dan sebagainya gitu. Nah, inilah faktor-faktor yang menurut saya tadi marwah itu pun bisa berkurang. Nah, sehingga ya inilah problem yang harus kita perbaiki. Tapi kalau di kubu kami sih memang tak pernah mengajukan, bahkan berharap untuk mengajukan juga belum pernah ada dari teman-teman. Kecuali nanti memang sudah rampung saja, ada kesepakatan yang secara konstitusional sudah jelas nih KNPI satu gitu. Baik, bersama Orbit kita lihat senyap. Kita akan kembali nanti pada sesi yang ketiga dan tetap nanti berada di channel Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.